Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Umar Wira Hadi Kusuma. Teman-teman pelajar dan anak-anak semua, kali ini kita akan membahas tentang pelajaran kelas 5 SD MI. Tema 2, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bernapas atau respirasi adalah proses menghirup udara berupa oksigen melalui hidung, lalu mengembuskannya kembali. Udara tersebut berupa karbon dioksida. Nah, anak-anak dan teman-teman pelajar semua, untuk lebih memahami, mari kita bahas tentang pernapasan hewan dan manusia. Ayo kita perhatikan sistem pernapasan manusia berikut ini. Pada sistem pernapasan manusia terdapat hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Kalian harus tahu bagaimana cara manusia bernapas. Coba perhatikan baik-baik. Jadi udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, kemudian masuk ke dalam batang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah yang halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Yang selanjutnya, mari kita bahas tentang sistem pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenis hewannya. Sistem pernapasan hewan yang pertama yaitu burung atau dikenal dengan apes. Sistem pernapasan pada burung diantaranya yaitu lubang hidung, lalu trakea, paru-paru, pundi-pundi udara. Jadi ada lubang hidung, trakea, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Itulah sistem pernapasan yang dimiliki oleh burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh darah yang disebut trakea. Nah, dari trakea ini, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Kantong udara berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Yang perlu kalian ketahui pula, saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan di dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara tadi. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan juga memperkeras suaranya. Hewan berikutnya yaitu katak. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Jadi hidup di dua alam. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Jadi saat kecebong, katak menggunakan insangnya. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Anak-anak dan teman-teman pelajar semua,
masih tentang pernapasan pada katak ya. Kita lanjutkan. Jadi insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-parunya dan permukaan kulitnya. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Sebelum kita lanjut, iklan dulu ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share agar video pembelajaran ini bermanfaat untuk orang banyak. Sistem pernapasan pada hewan selanjutnya yaitu ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Nah, insang ini berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operkulum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Nah, kalian harus tahu juga nih tentang fungsi insang. Jadi, fungsi insang adalah sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja sama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka, akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Nah, saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Baiklah anak-anak dan teman-teman pelajar semua, tiba saatnya kita di penghujung pembahasan yang terakhir tentang cara menjaga kesehatan pernapasan. Jadi untuk menjaga kesehatan pernapasan, yang pertama, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. 2. Rajin berolahraga. Yang ketiga, makan sayur dan buah. Jadi harus suka sayur dan buah untuk kesehatan kita. Dan yang terakhir, istirahat yang cukup. Demikianlah anak-anak dan teman-teman pelajar semua. Bapak akhiri, sebelum Bapak akhiri, Bapak pesan bahwasannya ada praktik membuat alat pernapasan sederhana dari botol bekas dan alat-alat yang lainnya seperti dalam video pembelajaran ini. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.